Iwak sepat, iwak gabus, makin cepat makin bagus. Zuhur tidak sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Gelebek Dalam. Di Gelebek Dalam banyak buah keranji. Siapa yang ngejawab salam, insya Allah banyak rezeki. Amin. Lagi buntu galau apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kami hormati Kepala Desa Sako, Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kami hormati Kepala Adat, Kepala RT, dan Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, insya Allah kita semua dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ahlul hajat yang menyelenggarakan acara pada hari ini, yaitu Bapak Margianto dan Ibu Mayani yang sedang mengadakan acara pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan acara pada hari ini senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami doakan semoga bapak-bapak yang di sini mudah-mudahan umurnya bertambah-tambah, amin. Amin yang besar, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di sini umurnya bertambah-tambah, rezekinya bertambah-tambah, anaknya bertambah-tambah, bininya bertambah-tambah. Jangan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa berada dalam naungan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah, kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa tertawa, bisa tersenyum. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat ini, waktu yang kita luangkan untuk menghadiri undangan ini, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi asbab diampunkannya segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam tak jua kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, sang penuntun umat, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa huwa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perantara kita membaca marhaban tadi, nanti di akhirat kita semua ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya aku ini masih gemeteran di sini, Pak. Bu, karena tadi MC sama Menci Mbak Budi tadi ngomongin Bapak Ustadz.
Sedangkan yang ceramah belum jadi bapak-bapak. Nanti bulan 3 baru jadi bapak-bapak. Mohon doanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Iyo, setiap waktu ceramah tentang budak, ceramah tentang pernikahan. Sedangkan yang ceramah belum punya budak, belum nikah. Nah, mudah-mudahan dengan doa bapak-bapak di sini cepat nikah kami ini, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan hikmah walimatul khitan. Khitan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah adalah syariat agama yang paling lama, yang paling tertua. Karena khitan ini syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pernah kami pelajari, ada riwayat bahwa khitan juga dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi paling lama khitan ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, disuruh oleh Allah berkhitan pada waktu umur 83 tahun. Ada riwayat lagi umur 81 tahun. Intinya umur 80 tahun Nabi Ibrahim khitan bersunat. Jangan kamu bayangkan Nabi Ibrahim khitannya umur 80 tahun cak mano. Pakai kapak sebesar idak cak mano, Bu. Nah, kalau kita umur berapa khitan? Nah, sedangkan kalau anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 7 tahun sudah berkhitan. Ngapo? Biar tidak takut anaknya, Pak. Mudah-mudahan dengan kewajiban kita berkhitan ya anak ini, anak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak banyak untuk membicarakan tentang khitan. Saya akan membicarakan tentang kewajiban orang tua dan cara-cara orang tua untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha. Cak mano caronyo? Ada 6. Ada berapa, Bu? Ada 6. Cara kita menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Tidak banyak-banyak. Yo, tap Tanjung Atap, di sebelahnya Tanjung Lago. Duduklah mantap-mantap. Ceramahku idak lamo igo. Ya, kan lamo-lamo gitu dikata ke Ustadz Gilo. Pendek-pendek be, yang penting bermanfaat. Ada 6 kewajiban cara kita mendidik anak kita yang soleh dan soleha. Yang pertama, kita harus mencari istri atau suami yang soleh dan soleha. Ada guru kami bilang, pendidikan anak itu bukan hanya sejak dini, Bapak Ibu. Kita nak jadikan anak kita soleh-soleha itu bukan hanya sejak lahir, tapi apa? Sejak kita memilih istri atau suami kita. Mangkonya bener-bener nak nyari istri, nak nyari suami. Jangan salah-salah. Karena ngapa? Karena orang tua menentukan anaknya soleh dan soleha itu tergantung orang tua. Makanya harus mencari pasangan yang terbaik. Ada wong tuanya Nabi, anaknya ingkar. Nabi apa? Wong tuanya Nabi, anaknya durhaka sama Allah. Nabi Nuh alaihi salam. Ada anaknya Nabi, wong tuanya durhaka sama Allah, tapi ibunya baik. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya nyembah berhala. Ada bapaknya Nabi, anaknya Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Ismail. Cuman bini Nabi Ibrahim itu 2, Bapak Ibu. Jadi kalau bapak-bapak pengen punya anak soleh-soleha, bini nak nuruti Nabi bini 2 lah cu.
Kewajiban kita sebagai wong tua agar bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha, cari pasangan yang soleh dan soleha. Yang kedua, mohon maaf, ini yang kedua agak sensitif. Cara biar mendapatkan anak yang soleh dan soleha adalah perhatikan berhubungan badan dengan pasangan. Ini kadang-kadang sudah nikah, sudah ijab kabul laju, buka kamar laju, kata baca bismillah lagi, tidak sabaran lagi nih. Ajo tuntunannya Bapak Ibu, dan ini harus diperhatikan. Karena ngapa banyak dari kalangan kita tidak perhatikan tuntunan Nabi. Baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari godaan syaitan dan jauhkan syaitan dari an-nurgah yang engkau berikan kepada kami. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kami ini ngerti juga Bu, ada ilmunya, cuma prakteknya belum. Iya, kami santri itu belajar Pak. Kalau bapak-bapak pernah nyantri, ada belajar kitab Qurratul Uyun, Fathul Izar. Kami santri belajar, cuman santri yang kelas akhir. Satu santri yang baru masuk kayak Bagas belum belajar. Jadi kami ngerti, cuman prakteknya belum Pak. Ini ada tuntunan yang galau dan harus diperhatikan. Jadi bapak-bapak balik ini baca Pak, apal ke Allahumma jadi minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu doanya. Kalau nak minta boleh GP aku. Itu doanya, tidak boleh tergesa-gesa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kewajiban kita cara boleh dapat anak yang soleh-soleha, memberikan nama anak yang baik. Mangkonya bagus-bagus ke nama anak. Ada tuntunan Nabi sekarang ini sedih nih Pak. Kalau ceramah di walimatul khitan, walimatul arsh atau walimatul tasmiyah, nama anak tidak kata tuntunan Nabi Muhammad SAW, sedih Rasulullah namanya Ahmad au Muhammad, artinya terpuji, terkabul doa bapaknya. Nabi Muhammad menjadi orang terpuji, akhlaknya akhlak Al-Quran, terkabul doa bapaknya. Cuman sekarang ini juga harus manggil nama yang benar. Nama Muhammad bagus, artinya terpuji, dipanggil Mamat. Mohon maaf yang namanya Mamat. Mamat artinya mati Bu. Mata yamutu Mamat, mati. Wong 40 manggil Mamat, mati nian. Mamat itu artinya mati. Jadi jangan panggil Mamat. Kita ini kadang manggil basing-basing Pak, manggil basing-basing. Ada lagi nama Abdullah. Abdullah itu bahasa Indonesianya hamba Allah. Masya Allah, keren. Hamba Allah dipanggil dolah, wong Palembang ini. Dolah artinya sesat, dolalam ba'idah, sesat sejauh-jauhnya. Mamad bin Dolah, mati bin sesat. Tian tenanian. Mati sesat pulau, masuk neraka pulau akhirnya. Ya. Jadi sudah buat nama anak yang bagus, panggil nama anak yang bagus. Aku mau kasih nian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nama kami Ardi Imam Saputra. Dulu waktu SD SMP dak bingung. Apalah arti? Nanya mama, apa arti Ardi Imam Saputra? Dak tahu juga. Ngasih-ngasih bae. Pas kami masuk pondok nanya, Kiai, apa nama Ardi Imam Saputra itu? Ardi itu artinya bumi. Imam artinya pemimpin. Saputra seorang laki-laki. Kalau digabung seorang laki-laki yang memimpin bumi. Pak, mimpin bumi Pak gitu. Kalau bagi ada bagian jadi presiden. Ya, kalau tidak jadi presiden jadi kades jadilah. Nanti ke Kak Sujar. Sekarang nih banyak nih yang nengok Facebook foto berlatar merah. Ya, pengen juga berlatar merah, cuman umur belum cukup 25 tahun.
Nah, itu artinya, Pak. Bagus. Alhamdulillah. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Ketik sih. Pari Hartarto. Nah, apa artinya? Gik nanyo sama Mbak Masya Allah, yang ganteng ya anak gitu ya. Gemuk, lempo lagi ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Oh, itu ada gadisnya juga ya. Gik nanyo sama Mbak, apa artinya? Nah, jadi harus tahu juga artinya, Pak. Kalau artinya jahat ganti, tidak apa-apa. Di KTP apa di akte kelahiran namanya itu tidak apa-apa, Pak. Diganti. Kalau ngapo tidak bagus artinya. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, kalau sudah ngasih nama yang bagus, kasih makan makanan yang baik sama halal. Ini penting juga, Pak. Karena kata kiai kami, apa yang masuk dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi akhlak sama perilaku kita. Kalau kita kasih makanan yang haram, nauzubillah, kasih makanan yang subha, tak tahu asalnya dari mana, bakal berpengaruh sama anak kita nih, Pak. Bakal berpengaruh. Itulah kalau kadang kita suruh anak kita tak nurut, suruh sholat tak nurut, suruh belajar tak nurut, kendak dia itulah ngapa? Perhatikan makanan yang kita kasihkan sama anak kita ini, diperhatikan, Pak. Yang kelima, yang bakal berpengaruh anak kita adalah beri pelajaran anak kita, anak yang baik dengan pelajaran yang baik. Ajarkan, Pak, sholat. Itulah kata guru kami, jangan jadi orang tua yang rugi, Pak. Pak, jangan jadi wong tua yang rugi. Camano yang rugi itu punya anak, belum kita ajarkan ngaji, belum kita ajarkan sholat, sudah anjurkan ke guru ngaji. Tidak dapat apa-apa gitu, Mak. Jadi kalau kita punya anak, ajarkan sholat sama anak kita. Ajarkan ngaji, alif, ba, ta, huruf hijaiyah sama anak kita. Nanti dia besar baca Al-Quran, sholat, selama dia baca Al-Quran, pahalanya nyampe ke kita. Sampai kita kiamat mati pun masih nyampe, Pak. Masih nyampe, Bu. Jadi ajarkan sholat, jangan dulu nunjuk ke guru ngaji. Kalau sudah anak kita baca ngaji, baca sholat, baru nunjuk ke guru ngaji. Nah, kalau tidak sanggup Bapak Ibu, kita didik anak kita masukkan ke pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu mengajarkan banyak hal sama kita. Setiap hari diawasi, setiap hari dijingoi akhlak perilaku anak kita. Nah, ini pendidikan yang baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita sudah melaksanakan itu semua, kewajiban kita terakhir adalah menikahkan anak kita dengan orang yang baik. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Kalau anak kita sudah bujang, anak kita sudah gadis, kita nikahkan dengan wong yang baik. Karena pasangan akan menentukan dirinya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena seumur hidup ketemu sama bini, ketemu sama suami, itulah yang nanti menentukan perilaku setiap hari, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 6 cara kalau kita nak mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ada berapa, Pak? 6. Masih ingat tak? Ini kadang-kadang jamaah ini menditanya manggut-manggut. Pas sudah keluar tenda ditanya apa hikmahnya, nah lupa. Nah, kalau baca dicatat, Pak, diamalkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perhatikan anak kita, Pak. Karena anak kita ini adalah kewajiban kita dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin dan nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kita pimpin.
Presiden dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Gubernur dimintai pertanggungjawaban. Bupati dimintai pertanggungjawaban. Kades dimintai pertanggungjawaban. Pak RT dimintai pertanggungjawaban. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau ada anaknya yang bandel, dinasihati, karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Aku mau kasih nian, Pak, Bu, aku bisa tertegak ini karena para kiai, para ustadz yang ada di depan, para bapak-bapak yang ada di desa Sako ini. Aku bersyukur nian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wong Sako ini ada galo wong Sako ini. Yang fotografer banyak, ya. Yang pacak main musik banyak, yang pacak berais banyak, yang pacak ceramah ada, preman ya jangan yang caca preman ada galo Pak. Aku termasuk bangga lah sama apa deh bujang gade sama anak-anak desa Sakon, termasuklah di Nurokomar itu ada 10 uang rambutan, termasuk desa Sako, rambutan, gelebek. Kalau disuruh maju galak maju Pak, tidak malu-maluin. Makanya tuh seneng nian banggon yang jadi wong Sako. Dan insya Allah kami sebagai wong Sako, putra wong Sako akan menegakkan dan membanggakan desa Sako ini sampai akhir hayat nanti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena termasuk bangga lah Pak. Makanya Pak, Bapak Ibu, kalau ada anak yang masuk pondok pesantren atau siapa, suruhlah maju Pak. Aku bisa tertegak ini karena Mencik Paroni Basri, Ustadz Umar Habdi, Mencik Waci Umar Aso nyuruh azan, nyuruh ceramah. Kalau dulu tidak disuruh ceramah, tidak mungkin baca tertegak di sini Pak. Makanya Bagas tadi disuruhnya ngaji. Nanti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang jadi kori internasional, kori nasional Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ngapo? Karena merasa dihargai Pak. Bagas ini Pak, jujur doa kunut panjang apal, Ar-Rahman Al-Waqiyah apal, Ma'asyirah apal, kalah aku apal. Cuman kalau kita tidak disuruh tidak disuruh, dia tidak suruh azan, tidak disuruh ma'asyirah, lupa dia. Makanya anak-anak ini kalau sudah balik dari pondok pesantren minta tolong nian, sama-sama kita nyuruh mereka biar mereka ngerasa dihargai dan semakin belajar Bapak Ibu. Belajar dan semakin baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kewajiban kita wong tua kepada anak. Selanjutnya kewajiban anak kepada orang tua. Bapak Ibu, sampai umur berapapun kita, sampai umur tua pun kita akan masih tetap menjadi anak bagi orang tua kita. Makanya jaga akhlak kita sama wong tua. Jangan nyakitin wong tua. Jangan buat wong tua kita nangis karena kita. Satu tetes air mata yang keluar dari ibu bapakmu karena perilaku kita, itu adalah neraka bagi kita. Bukan hadis. Itu adalah neraka bagi kita. Ngapo? Karena kita sudah membuat orang tua kita menangis. Ada ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Ulama besar pada zamannya. Suatu ketika wong tuanya nak meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, Pak. Ulama ini ibunya meninggal dunia. Nangis Pak, nangis sebesar-besarnya nangis. Ada jamaahnya, ada muridnya ngomong, wahai ulama, wahai syekh, ngapo engkau nangis? Cak wong bodoh, bukankah engkau ulama ngatokan kalau wong tua, kalau ada wong meninggal jangan nangis ngejen-ngejen. Apa kata ulama Hasan Al-Basri mengatakan, aku nangis ini bukan karena aku tidak nerima ketentuan Allah, bukan. Aku nangis bukan karena aku tidak nerima ketentuan Allah, bukan. Aku nangis karena pada hari ini surga yang Allah titipkan buat aku tertutup untuk aku. Surga yang paling mudah aku masukinya
tertutup waku. Ngapo? Karena ibunya meninggal. Jadi ibu, wong tua kita adalah surga terdekat buat kita. Yang paling mudah masuk surga karena wong tua itulah. Makanya selagi ada wong tua, jadikan wong tua kita surga bagi kita. Kalau ada duit, belikan baju, belikan makanan, bahagiakan wong tua kita. Mudah-mudahan dengan kita membahagiakan hati orang tua kita, kita menjadi asbab itu untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada perkataan yang menyinggung, ada perkataan yang salah. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampun. Kita doakan mudah-mudahan anak yang dikhitan pada hari ini, kita doakan sama-sama semoga anak yang dikhitan pada hari ini menjadi anak yang soleh, anak yang bisa membuat orang tuanya bangga di dunia dan di akhirat, membuat bangga desa kita, membuat bangga agama kita, membuat bangga bangsa dan negara kita. Dan mudah-mudahan menjadi asbab anak tersebut menghantarkan orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai, anak cucu keluarga kita, suami istri kita, dan yang paling penting bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Amerika jangan lupa membeli pena. Jangan liatin saya lama-lama, nanti takutnya jatuh cinta. Itu saja akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu biridhahi ta'ala wa bisyafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة. اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة. اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة. اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة. اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة. اللهم اجعلنا من الحافظين القرآن العلماء العاملين المتقين المؤمنين المخلصين الداعين في أنحاء العالم. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.